Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Inilah Warta Sepekan edisi Minggu 29 Oktober 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 29 Oktober Ibu Yohana Suci Mariati, 30 Oktober Elizabeth Sapiraka, 1 November Nehemia Kristianto, 2 November Ibu Rahel W. Wulansari, Ibu Mas Rianto, Yehuda Setiawan, Michael LG. 3 November Ibu Novia Sari Gozali, dan 4 November Bapak Heri, Ibu Kudri Astuti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambut pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirlah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4:30 pagi di gereja. Youth Era of God, mari pemuda yang luar biasa kita bertumbuh menjadi anak panah yang luar biasa dalam ibadah setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan tak lupa untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Headset Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di Aula Gereja Lantai 2. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Demikian warta minggu ini, dan dukung selalu sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat dan anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya percaya Juru Selamat kita ada di sini. Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah yang sudah memberikan dirinya bagi kita. Yesus cinta sama kita. Oh, giranglah cinta pada saya. Oh, angkat tangan kita, katakan dengan sungguh-sungguh. Lihat betapa Allah mengasihi kita, betapa Yesus mengasihi kita. Oh, giranglah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, dengan sungguh-sungguh sekali lagi katakan, oh giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, girang. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberikan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah jemaat GBI Keluarga Kudus yang sangat amat disayang Tuhan ini. Karena kami percaya saat Yesus diberitakan Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus hamba minta
Hamba percaya Engkau menjamah hati dan pikiran jemaat GBI Keluarga Kudus, sehingga pagi hari ini kami diberkati Tuhan, kami melihat betapa mulianya misteri tentang Kristus bagi kami orang percaya. Kami percaya kami adalah jemaat yang sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan dan akan selalu dikuduskan oleh firman tentang Kristus. Kami percaya saat firman disampaikan, semua pergumulan jemaat pagi hari ini diselesaikan secara supranatural, karena tahun ini adalah tahun supranatural dan kami mengalami hal-hal yang ajaib. Bukan karena kami baik, tetapi karena Yesus Kristus cinta pada kami semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, wahyukan Yesus. Beritahu kami tentang Yesus. Kami rindu untuk mengenal Yesus secara terus-menerus di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi saudara, apa kabarnya? Saya percaya saudara adalah anak-anak yang disayang Tuhan. Amin. Katakan bersama saya, aku disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu juga disayang Tuhan. Oke saudara, saya minta saudara bisa silentkan handphone saudara dan jaga anak-anak tetap duduk di bangkunya masing-masing dengan manis ya. Karena kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya kalau Bapak Ibu ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Bapak Ibu ada di tempat ini karena Tuhan ingin menunjukkan dirinya bagi Bapak Ibu semuanya. Dia adalah juru selamat kita, amin. Bukan kita mencoba untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tidak. Tetapi kita percaya ada seseorang yang sudah datang ke dalam dunia ini, memberikan tubuhnya, memberikan darahnya untuk menebus kita. Yang pada pagi hari ini saya berani berkata bahwa semua dosa dan kesalahan Bapak Ibu sudah diampuni di atas kayu salib. Amin. Ingat, tanpa penebusan tidak ada apa saudara? Berkat dan warisan. Puji Tuhan, saudara masih ingat. Nah, saudara tetap kita belajar terus ya. Kita bertumbuh bersama-sama, tidak cuma sekedar saya, tidak cuma sekedar saudara, tetapi saya dan saudara bertumbuh bersama-sama di dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Gembala sedang ada di Mentawai ya. Bapak Gembala itu beberapa hari yang lalu tidak bisa ditelepon karena nggak ada sinyal di sana. Jadi pelayanan Bapak Gembala itu ke pelosok yang cuman bisa dijangkau sama telepon satelit. Ya, saya terakhir telepon sama Bapak Gembala itu hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis telepon-teleponan dan dukung terus saudara supaya Injil diberitakan. Supaya Mentawai mengalami kasih Kristus yang luar biasa. Amin. Oke, pagi hari ini judul pelajaran kita adalah misteri Kristus bagi orang percaya. Ya, ini sudah seri yang ke-6, kisah kasih Efesus seri yang ke-6. Minggu lalu, kisah kasih Efesus part 5, kalau saudara masih ingat saya akan segarkan sedikit. Saudara bukan orang Israel, ya. Saya bukan orang Israel. Saudara tidak mendapatkan perjanjian sunat, meskipun mungkin kita berpikir, oke, kalau Allah mengadakan perjanjian sunat bagi orang Israel, saya ikut-ikutan sunat ajalah, biar dapat berkat Allah. Kenyataannya sunat itu khusus tanda dan janji bagi orang Israel. Dan Efesus 2 ayat 12 or 13 itu menyatakan bahwa kita itu dilahirkan tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Jadi di luar orang Israel, di luar bangsa Israel, tidak ada keselamatan, tidak ada janji-janji Allah. Jadi bayangkan saudara ya, kita manusia yang sudah terjual di bawah kuasa dosa, kita terlahir dengan naluri jahat, bukan orang pilihan Allah, kita harus akui kita bukan orang pilihan Allah. Kita bukan orang bersunat, ya, dan tidak mendapatkan perjanjian Taurat, perjanjian kerja. Tetapi lebih dari semuanya itu, Allah Bapa mengirimkan putranya supaya kita bisa menikmati janji-janji Abraham. Semuanya kita nikmati di dalam siapa saudara? Di dalam
Yesus. Allah berjanji kepada Abraham, olehmu semua bangsa akan diberkati. Ya, keturunanmu akan menjadi berkat. Itu janji Allah kepada Abraham. Kalau kita mengupayakan untuk mendapatkan janji itu, kita tidak bisa karena kita tidak masuk kualifikasi. Bukan orang pilihan, bukan orang Israel, tidak bersunat, terlahir dalam kuasa, terlahir dengan naluri jahat dan terjual di bawah kuasa dosa. Jadi sudah jatuh, tertimpa tangga, tertimpa mobil, tertimpa motor, tertimpa durian, sudah apes lah kita nggak ada harapan. Tetapi karena Yesus mati dan bangkit bagi kita, jadi saya pagi hari ini berani berkata bahwa olehmu jemaat GBI Keluarga Kudus, keturunanmu diberkati Tuhan. Bukan karena kita baik, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit atas kita. Amin. Oke, pagi hari ini saya ingin tayangkan satu video. Kak, tolong Kak, mungkin lampunya dimatikan sedikit biar videonya jelas. Ya, ada video yang menarik, ya, presentasi dari seorang doktor teologi. Ya, tunggu aba-abanya ya. Saudara bisa perhatikan karena mungkin ngomongnya agak cepat, itu sudah saya kasih subtitle, kalau nanti kurang jelas bisa kita ulangi lagi lihatnya. Oke, silakan diputar. When somebody plays Beethoven poorly, who do you blame? You don't blame Beethoven, you blame the player. So when somebody plays Christ poorly, who do you blame? You don't blame Christ, you blame the people that play Christ. And none of us as Christians play Christ perfectly. We're all fallen. If we weren't fallen, we wouldn't need a Savior. In fact, I said to Christopher Hitchens in one of our debates, I said, Christopher, I'm a hypocrite. I can't live up to what Jesus said. But if I could, I wouldn't need him. And so when people tell me I can't go to church because there's too many hypocrites down there, I always say, come on down, pal, we got room for one more. I mean, the church is a hospital for sinners, it's not a country club for saints. So, newsflash, Christianity is not Christians, Christianity is Jesus. Kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah Yesus. Amin. Tadi itu namanya Dr. Frank Turek, dia penulis buku I Don't Have a Faith to be an Atheist. Saya tidak punya iman untuk menjadi seorang ateis. Beliau pelayanannya itu dari kampus ke kampus, berdebat dengan banyak orang ateis untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata kalau ada orang yang bermain piano karya Beethoven itu buruk, yang disalahkan bukan Beethovennya, ya, tetapi orangnya. Kalau ada orang yang mencoba hidup seperti Yesus tetapi tidak bisa, yang disalahkan bukan Yesusnya, tetapi siapa saudara? Orangnya. Dan tidak ada orang Kristen dimanapun yang bisa sempurna sesempurna Yesus. Karena apa? Kita sudah rusak. Manusia kita sudah rusak. Justru karena itu kita butuh juru selamat, amin. Amin. Kalau kita sudah sempurna, kita nggak akan mungkin butuh juru selamat. Dan gereja, dia berkata kalau gereja itu bukan sekedar, nah ini perhatikan, ini kata-kata yang menarik. Gereja bukan hanya sekedar country club for saints, ya. Country club itu klub untuk orang-orang sok benar. Tetapi gereja adalah rumah sakit untuk orang-orang berdosa. Yang setuju katakan amin. Saudara percayakah kalau Yesus yang diberitakan di sini, banyak orang sakit, dalam tanda kutip, banyak orang berdosa akan Tuhan kirimkan di sini. Dan saat orang berdosa itu bertemu dengan Yesus, dia berubah dengan sendirinya. Yang setuju katakan amin. Siapkah saudara untuk menerima hal itu? Siapkah sebelah saudara akan penuh dengan orang berdosa yang ingin bertemu Yesus? Yang setuju katakan amin. Saya sedang melihat bagaimana orang berdosa, ya, bagaimana saya sudah pernah melihat dan saya saat ini sedang melihat dan saya beberapa hari ke depan akan melihat orang berdosa yang akan bertemu dengan Yesus. Ya. Dan Yesus yang kita beritakan adalah Yesus yang hidup, saudara. Amin, saudara. Ya, ingat, kekristenan bukan agama. Kekristenan itu siapa? Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar tentang siapa, saudara? Yesus. Oke, PowerPoint selanjutnya. Yang akan kita pelajari ini apa sih? Kita akan belajar kisah kasih Efesus part 6 ini, kita akan belajar Efesus 3 ayat 1 sampai 7. Sebenarnya saya berniat untuk memisahkan antara, saya berniat untuk satu perikop full ya, 1 sampai
13, tetapi berhubung saya 2 kali, ya, dan saudara, ini ada sambungannya. Jadi ini bukan khotbah yang berhenti, tidak. Minggu depan akan ada seri yang lain, yang juga ada korelasinya dengan firman pagi hari ini. Jadi saudara pastikan minggu depan mengikuti, juga datang kembali, karena ada sambungannya. Jadi ada sambungannya. Nah, kita baca bersama-sama saudara, Efesus 3 ayat 1-7. Ya, terima kasih. Sudah kelihatan ya di slide-nya. Efesus 3 ayat 1-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadamu karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu yang telah ditulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman-zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi turut dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat 8 dan sampai seterusnya akan saya bahas minggu depan. Ya, saudara. Jadi dari ayat ini ada 3 aspek yang akan jadi pokok bahasan. Yuk PowerPoint selanjutnya. Jadi apa sih misteri di ayat yang ketiga? Yang dimaksud misteri itu apa? Misteri Kristus itu apa? Di ayat yang keempat dan 6, rahasia dari abad ke abad itu apa? Berarti ada rahasia yang tertutup, ya. Semenjak Kejadian sampai Maleakhi. Perhatikan baik-baik. Kejadian sampai Maleakhi ada rahasia yang tertutup. Nah, apa itu? Kita akan pelajari nanti. Yang paling terakhir ini harusnya jadi favorit kita. Apa arti ahli waris? Oke? Kita akan pelajari 3 poin itu, dan kalau saudara perhatikan ya, saudara perhatikan di ayat yang pertama, Efesus 3 ayat pertama, Paulus ulangi lagi, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang Efesus bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dianggap orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi perhatikan, karena Yesus, orang Efesus mendapatkan hak istimewa untuk menjadi milik Allah sendiri. Saudara, bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bukan orang bersunat. Tetapi karena Yesus, saudara mendapatkan hak istimewa. Katakan bersama saya, di dalam Yesus, saya punya hak istimewa. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Yesus. Nah, kita akan lihat apa sih misteri itu. Yuk selanjutnya Kak Fenly. Di ayat yang ketiga saya akan bacakan ya. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas secara dengan singkat. Yang telah kutulis di atas maksud Paulus adalah ayat-ayat sebelumnya. Saudara harus perhatikan lagi, kembali lagi ya ke Efesus 1 ayat 3, Efesus 2 ayat 1-10. Itu maksudnya telah kutuliskan di atas. Jadi saya mendorong saudara untuk mengulangi kembali khotbah-khotbah saya yang temanya adalah kisah kasih di Efesus. Part 2-45 itu berbicara tentang yang telah kutulis yang dimaksud Paulus di sini. Oke, jadi saya percaya jemaat GBI Keluarga Kudus adalah jemaat yang suka firman Tuhan, yang setuju katakan amin. Jadi saudara bisa ulang lagi. Nah, sekarang apa itu misteri? Yuk. Misteri di dalam Efesus 3 ayat 3 itu ada rahasia, kata rahasia ya di ayat 3. Itu menggunakan bahasa Yunani misterion. Ya, katakan bersama saya misterion, 2, 3. Nah, misterion itu apa sih? Jadi misterion itu ada rahasia ya, rahasia yang Paulus terima langsung dari Allah.
Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus saat dia ada di penjara. Jangan bayangkan penjara zaman dahulu itu berbeda sama dengan penjara zaman sekarang. Apalagi penjara zaman dahulu itu berbeda sama lapas Sukamiskin, saudara. Penjaranya para koruptor, beda. Penjara zaman dahulu itu pengap, lembab, berair, becek, pokoknya segala sesuatu hal yang menjijikkan ada di dalam penjara. Dan saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya mencoba untuk lihat buku-buku sejarah ya tentang penjara zaman dahulu, itu penjara zaman dahulu itu jadi orang itu ya, kan penjaranya bawah tanah, ya di bawah tanah. Jadi di jalan raya gitu, itu ada lubang di mana orang ya, para pejalan kaki bisa melihat siapa yang ada di penjara. Apakah tempat ini menyenangkan, saudara? Tidak. Sudah Paulus di dalam penjara, tidak punya istri lagi. Tetapi justru di situ di tengah-tengah kelemahan Paulus mendapatkan rahasia Allah. Paulus mendapatkan rahasia yang besar dari zaman dahulu yang belum terungkap, tetapi saat ini sudah diungkapkan. Nah, apa itu misteri? Perhatikan baik-baik. Arti misteri adalah sesuatu di luar pemikiran manusia, namun telah dibukakan atau diwahyukan kepada kita orang percaya ini. Berarti saat ini misteri itu yang sudah tersembunyi berabad-abad, sudah dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya misterinya apa, Pak? Apa pastor misterinya? Saudara pasti sudah bisa jawab sebenarnya. Siapa misteri yang Paulus maksud di Efesus 3 ayat 3? Harusnya sudah tahu. Mau dikasih tahu kan? Jangan bilang siapa-siapa ya, ini antara kita semuanya. Misteri yang Paulus maksud di Efesus 3 ayat 3 itu adalah Yesus. Siapa saudara? Yesus. Loh, maksudnya apa? Kok Yesus itu jadi misteri sih? Oke, perhatikan baik-baik. Yesus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan Yesus sebenarnya, ya, karena dia preeksisten, dia kekal. Saudara percayakan Yesus itu sudah kekal, amin? Jadi Yesus sudah ada, dia ada dan yang selalu ada. Karena dia adalah Allah sejati. Yesus sudah diberitakan dari semenjak Taman Eden. Kok bisa? Oke, saya akan ceritakan sedikit. Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan siapa? Allah. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk boleh memakan semua buah yang ada di dalam Taman Eden. Kecuali apa saudara? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena Allah berkata, saat kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, maka kamu akan mati. Namun karena iblis menggoda Adam dan Hawa, lalu Hawa memakan buah tersebut, kasih kepada Adam. Saat Allah datang, yang disalahin siapa? Hawa. Hawa nyalain ular. Saat manusia pertama, Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka tiba-tiba tersadar karena mereka telanjang. Apa yang mereka lakukan pertama kali? Mereka mengambil daun ara untuk menutupi rasa malu. Katakan bersama saya rasa malu. 2, 3. Rasa malu, karena kenapa? Karena mereka telanjang, mereka sadar mereka sudah salah. Tetapi Allah datang menghampiri, perhatikan baik-baik ya, ini penting. Allah datang menghampiri Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hawa yang mencari Allah, tidak. Allah yang datang menghampiri Adam dan Hawa. Lalu Allah ngapain? Allah memberikan pakaian dari kulit binatang. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, bagaimana caranya kulit binatang itu bisa dijadikan pakaian? Binatangnya harus diapain? Disembelih. Harus keluar apanya? Darah. Jadi Allah ya melakukan pembunuhan di Taman Eden itu, ada hewan yang dikorbankan. Lalu dikuliti.
Hewan itu dikuliti, ditelanjangi. Dan kulitnya Allah susun, Allah berikan kepada Adam dan Hawa untuk menutupi apa saudara? Rasa malu. Karena Adam dan Hawa kedapatan bersalah di hadapan Allah. Saudara, ini gambarin apa? Perhatikan baik-baik. Yuk kita buka bersama-sama Yesaya 61 ayat 10. Ini rahasia yang sebenarnya saat ini kita sedang pelajari. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Oke, saya akan bacakan bagi saudara. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan apa saudara? Yuk katakan pakaian keselamatan, 2, 3. Oke. Kepadaku dan menyelubungi aku dengan apa? Jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakaikan perhiasannya. Nah, hubungannya apa? Kejadian Adam dan Hawa dengan ayat ini, perhatikan baik-baik. Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi rasa malunya karena kedapatan telanjang di hadapan Allah, karena dia telah melanggar perintah Allah. Tetapi Allah menghampiri manusia, Allah mencari manusia dan memberikan penutup malu, yaitu kulit hewan. Itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi, Yesus adalah gambaran tentang kematian Yesus. Kejadian Adam dan Hawa diberikan baju oleh Allah itu menggambarkan kematian Yesus. Dan ayat ini adalah nubuatan tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ia yang tidak mengenal dosa dijadikannya berdosa supaya kita apa saudara? Dibenarkan. Sebenarnya yang terjadi saat Yesus di kayu salib, perhatikan baik-baik. Kita kalau melakukan hal yang salah, pasti kita punya rasa malu kan? Apalagi mungkin ada kesalahan masa lalu yang kalau kita ingat, itu ada rasa malu di dalam diri kita. Pagi hari ini ada kabar baik, yaitu apa? Yesus Kristus telah memberikan kepada saudara pakaian keselamatan, yang setuju katakan amin. Dan Yesus Kristus telah memberikan jubah kebenaran, yang setuju katakan amin. Rasa malumu akan masa lalu, rasa malu akan keberadaan, mungkin kita sebagai orang dilihat kurang beruntung dibandingkan orang lain. Dengerin baik-baik saudara pagi hari ini. Jemaat GBI Keluarga Kudus yang disayang Tuhan, saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara adalah orang yang jauh lebih beruntung. Karena saudara punya Yesus. Saudara, Yesus itu raja di atas segala raja, perhatikan. 2 minggu yang lalu Bapak Gembala berkhotbah tentang pikiran dan perasaan Kristus. Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta datang ke dalam dunia. Perhatikan, mengizinkan tubuhnya ditendang, diludahi, diapain lagi? Dicambuk, dipaku, dipakein mahkota duri. Apakah Yesus melawan? Tidak. Saya yakin ketika Yesus menanggung semua cambukan itu, ketika Yesus, dan ini paling parahnya, Yesus tergantung di kayu salib dalam kondisi telanjang. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu tergantung di kayu salib cuman pakai baju dalam doang. Tetapi tradisi zaman dahulu, orang keluar rumah pakai baju dalam, itu namanya telanjang. Artinya Yesus dipermalukan. Saudara terima enggak kira-kira gitu? Tetapi perhatikan, saya yakin dan percaya ketika Yesus dipermalukan di depan umum, di dalam hatinya, dia berkata begini, aku rela melakukan ini, aku rela tubuhku dicambuk, aku rela tanganku dipaku, aku rela kakiku dipaku, aku rela ditelanjangi supaya jemaat GBI Keluarga Kudus tidak mendapatkan rasa malu. Yang setuju katakan amin. Aku rela begini supaya jemaat GBI Keluarga Kudus dosanya diampuni. Yang setuju katakan amin.
Ingat, saudara sudah pakai apa? Pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Saudara, kalau ada firman berkata, orang benar diberkati bersama dengan Abraham. Saudara orang benar enggak? Ayo, berani ngaku enggak saudara orang benar? Kenapa kok saudara orang benar? Nah ini jubah kebenaran. Amin. Saudara diberkati bersama dengan Abraham karena Tuhan Yesus baik. Amin. Nah itu misteri. Ya. Itu misteri, yuk kembali ke PowerPoint yang tadi Kak. Itu misteri, itu rahasia. Yang zaman dahulu mungkin pembaca perjanjian lama tidak mengerti, perhatikan baik-baik. Pembaca perjanjian lama tidak mengerti. Bahkan, ya, Lukas 24 ayat 44. Nah ini dia. Bahkan, tadi saya sudah cerita Yesus yang ada di Taman Eden. Yesus sudah dinubuatkan. Lukas 24 ayat 44 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang siapa? Kata aku ini siapa? Yesus. Di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Maksudnya apa? Jadi begini, perjanjian lama, perhatikan baik-baik ya. Kitab Taurat, Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Menulis tentang siapa? Yesus. Oke, ini rahasia. Rahasia yang perjanjian lama itu orang penulis perjanjian lama mungkin belum mengerti. Tetapi saat ini sudah dinyatakan bagi saudara semuanya, yaitu kegenapan perjanjian lama itu ada di dalam Yesus. Ya. Di dalam perjanjian lama kurang lebih 300 nubuatan tentang Yesus, termasuk kita sebentar lagi memperingati apa saudara? Natal. Yuk saya mau tanya sama saudara, Yesus itu dilahirkan di mana? Di mana yo? Kandang domba kan? Jawabannya pasti kandang domba kan? Begini, Yesus itu dilahirkan di daerah yang namanya Migdal Eder. Ya, apa Pastor Migdal Eder itu? Migdal Eder itu adalah sebuah tempat menara domba, lebih tepatnya. Tempat penangkaran domba. Jadi Migdal Eder itu daerah penangkaran domba supaya domba-domba itu dipelihara untuk menjadi korban di bait suci. Nah kok iso loh, Yesus itu dilahirkan di situ. Itu artinya apa? Kematian Yesus sudah ditakdirkan dari hari lahirnya. Nah, kita kan senang kan kalau gendong anak bayi kan, ya toh? Ya kan? Tapi coba kalau saudara saya ajak semuanya ke masa lalu, menggendong bayi Yesus. Dan saudara tahu, bayi yang saudara gendong ini untuk dikorbankan. Dan saudara tahu detailnya, ini besarnya, usia 33 ketika mati di kayu salib kayak gimana. Kira-kira perasaan saudara sebagai orang yang menggendong bayi Yesus itu seperti apa? Pak kok sadis sih Pak? Loh saudara, upah dosa itu apa saudara? Maut. Harusnya kita loh yang nanggung loh. Tetapi karena Allah itu baik, Allah memberikan Yesus Kristus untuk kita. Dan pada pagi hari ini rahasia surga itu namanya siapa? Yesus. Amin. Saudara, tadi kan kita nyanyi toh, Yesus amat cinta pada saya. Betul, amin? Apa yang dia lakukan, apa yang Yesus lakukan di kayu salib, khusus untuk kita. Apakah saudara percaya? Yes. Oke. Jadi itu, ya. Bahkan kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Yuk PowerPoint selanjutnya. Poin yang ketiga, arti misteri juga bagaimana realitas surga menyatu dengan dunia ini di dalam Kristus. Perhatikan, arti misteri, jadi misteri itu selain misteri itu berbicara tentang Yesus, misteri itu juga berbicara tentang kehidupan kita di dalam Yesus. Perhatikan, ini bukan pendapat saya, ini pendapatnya Mark D. Roberts ya. Arti misteri itu juga bagaimana realitas surga menyatu dengan dunia ini di dalam Kristus dan orang percaya dapat menikmati hal ini karena Kristus. Artinya saudara dengerin pagi hari ini menikmati surga
Bukan karena saudara baik, tetapi karena siapa? Yesus. Ayat buktinya mana Pak? Oke, Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Oke, perhatikan baik-baik. Barang siapa percaya kepada, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ini berbicara tentang Allah. Yesus yang adalah Allah juga. Nah, sebenarnya rahasianya di ayat ini ya saudara ya. Menurut saudara kehidupan kekal itu dimulai saat kapan? Halo? Kehidupan kekal tidak dimulai saat saudara meninggal. Tidak. Perhatikan baik-baik. Kehidupan kekal dimulai saat saudara berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pagi hari ini saudara dipersilahkan Allah untuk mencicipi kehidupan kekal, kehidupan dengan kualitas surga. Yang setuju katakan amin. Bukan karena saudara baik, tetapi karena ada yang sudah menyatukan saudara kepada Allah dengan karyanya yang ajaib. Perhatikan. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Saudara bukan orang-orang yang sedang dihukum Allah. Mungkin saudara berkata, Pak nasibku kok tidak baik-baik saja. Pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus nasibmu berubah. Karena apa? Karena Yesus, bukan karena saudara, amin. Oke, kalau kita ngomong realitas surga. Ya, yuk ke PowerPoint yang tadi Kak. Di surga ada sakit penyakit tidak? Tidak. Artinya saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara disembuhkan. Saudara sehat. Amin. Oke. Di surga ada hutang tidak? Halo? Halo? Di surga ada hutang enggak? Pak jangan gitu Pak, enggak bahaya tah Pak? Enggak. Di surga enggak ada hutang. Saudara adalah orang yang meminjami. Amin. Saudara realitas surga loh. Bukan realitas dunia ini. Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Menikmati kelimpahan Allah saat ini juga. Amin. Di surga ada kelimpahan tidak? Halo? Ada. Di dalam nama Tuhan Yesus hidupmu penuh kelimpahan yang baik. Oh bukan karena saudara baik. Nah, saudara itu tidak bisa loh. Saudara itu tidak bisa taat, ya, berjuang di dalam kerohanian hanya untuk mendapatkan belas kasihan Allah dari usaha saudara sendiri gak akan mungkin. Karena manusia sudah terjual di bawah kuasa dosa. Tapi karena Yesus yang mengampuni dosamu dan dosaku, karena Yesus yang sudah mempersatukan kita di dalam Allah, maka kita menikmati realitas surga. Amin. Pagi hari ini bersuka cita ya saudara ya, amin. Karena siapa? Karena Yesus. Orang percaya yang ada dalam Yesus Kristus akan menang atas dosa, bukan dari kekuatan diri mereka. Dan orang percaya yang ada dalam Yesus Kristus akan terbebas dari kebiasaan buruk yang membelenggu. Mungkin saudara punya kebiasaan buruk, apa? Mungkin saudara marah, ya, pemarah, lalu kebiasaan buruk, apalagi terlalu overthinking, sering stres, tidak bisa tidur karena memikirkan, waduh ini kudu tak pikir kabeh gitu. Serahkan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Dia yang akan bekerja secara caranya yang ajaib, yang setuju katakan amin. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa seperti itu, kita langsung malas kerja, tidak. Saudara tetap bekerja, saudara tetap berusaha, bekerja di dalam instansi saudara masing-masing. Tetapi saat saudara bekerja, dengarkan ini, saudara bekerja di dalam kuasa Allah. Dan Allah yang akan membuat apa yang saudara kerjakan berhasil. Karena saudara menyatu dengan realitas surga, menyatu dengan dunia ini. Saudara menikmati realitas surga saat ini juga. Saudara diberkati pagi hari ini. Amin.
Ini baru misteri ya, poin 1. Lanjut. Oke, next. Kita baca bersama-sama saudara, Efesus 3 ayat 4-6. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Yaitu bahwa turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta di dalam janji yang diberitakan dalam Yesus Kristus. PowerPoint selanjutnya. Ya. Rahasia abad ke abad ini berbicara tidak lain dan tidak bukan oleh Yesus. Dan saudara kalau saudara perhatikan ya, di dalam Alkitab saudara, Efesus 3 ayat 4 kalau saudara pakai Android atau iPhone atau Alkitab ya, itu ada tanda bintangnya. Betul? Kalau saudara klik tanda bintang itu akan lari ke Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Kolose 1 ayat 26 dan 27 berkata demikian, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya, pagi hari ini Yesus tidak jauh di surga, Yesus ada di dalam diri kita. Amin. Dia adalah pengharapan. Di luar Yesus tidak ada pengharapan, di luar Yesus kita tidak bisa berharap hal yang baik. Pagi hari ini Kolose 1 ayat 27 menyatakan Yesus ada di dalam diri kita. Katakan bersama saya, Yesus ada di dalam diriku. Kurang semangat, Yesus ada di dalam diriku. Yesus ada di dalam, kasih tahu sebelahnya dirimu juga. Nah, amin, 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 amin. Kalau Yesus ada di dalam diri saudara, apakah saudara lucu gak kalau saudara itu khawatir? Lucu dong, wong Yesus ada di dalam diri kita. Khawatir manusiawi, tetapi dikuasai kekhawatiran itu yang bahaya. Nah, pernyataan Paulus ya, nah ini perhatikan, Yesus Kristus adalah kehidupan kebangkitan orang percaya karena Kristus penuh dengan kemuliaan, maka demikian juga orang percaya pasti mengalami kemuliaan karena ada di dalam kesatuan dengan Kristus. 1 minggu yang lalu kita sudah belajar ya, kalau Kristus adalah hidup kita, hidupmu, maka ketika dia menyatakan kemuliaan, kita pun menyatakan kemuliaan, dinyatakan kemuliaannya. Maksudnya begini, kita berusaha untuk menyadari bahwa aku hidup ini harus yang baik. Aku hidup ini harus berjuang untuk keluargaku supaya derajatku naik, kan begitu kan? Itu pemikiran yang wajar. Tetapi perhatikan, karena Yesus ada di dalam diri Bapak Ibu semuanya, karena Yesus ada di dalam diri saya juga, maka Yesus yang penuh kemuliaan itu akan menyatakan diri dalam kehidupan Bapak Ibu. Sehingga muncul kesaksian. Mungkin Bapak Ibu bersaksi ya, saya ingin mendengar Bapak Ibu bersaksi. Dan suatu saat pasti Bapak Ibu akan menyatakan bahwa begini, saya bersyukur mendengarkan firman kasih karunia. Saya percaya Tuhan Yesus adalah sumber berkat saya. Sehingga saat saya bekerja, tiba-tiba Tuhan mempromosikan saya di posisi tertentu. Kesejahteraan keluarga saya naik karena Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Itu maksudnya menyatakan diri dalam kemuliaan. Bahkan Yesus itu menang atas kuasa maut. Kalau Yesus menang atas kuasa maut, artinya saudara menang atas kuasa maut. Saudara, pagi hari ini saya percaya orang Kristen tidak bisa disantet. Amin. Tidak ada kuasa gelap yang bisa merusak hidupmu. Mungkin saudara pernah, salah satu dari saudara mungkin pernah mendapatkan pelayanan pelepasan begitu. Ya. Mungkin dahulu saudara punya hubungan-hubungan yang tidak sehat dengan kuasa gelap. Saudara punya jimat, saudara punya mantra, tapi pagi hari ini dengerin baik-baik. Karena Yesus, semua efek-efek dari mantra, dari jimat, dari hal-hal yang kuasa gelap itu sebenarnya sudah dipatahkan dan tidak ada yang namanya serangan balik. Ngerti maksud saya? Halo? Jadi seringkali kita misalnya nih contoh.
Saudara datang kepada saya atau Bapak Gembala, karena saudara punya hubungan dengan kuasa gelap. Nah, saudara sudah dilepaskan tuh. Beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian saudara mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Lalu saudara berpikir, oh ini pasti ada serangan jahat, serangan balik dari iblis. Tidak ada serangan balik saudara. Karena kuasa maut sudah dikalahkan, yang setuju katakan amin. Amin. Ini bukan sepak bola loh. Oh iblis kalah lalu mengatur serangan balik gitu. Enggak ya, enggak ada. Saudara tidak perlu nyebar garam di dagangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus dagangan saudara habis terus. Amin. Saudara tidak perlu nyebar apa, beras lah. No. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati apa yang saudara kerjakan. Karena Yesus. Nah, jadi lebih dari itu, saudara mengalami perubahan kehidupan yang drastis karena Yesus. Saudara mungkin berusaha untuk hidup baik, tetapi gagal terus. Ya manusia terjual di bawah kuasa dosa, tetapi karena Yesus saudara masuk ke dalam kemuliaannya. Amin. Jadi rahasia dari abad ke abad itu siapa saudara? Yesus. Oke, poin terakhir. Kita baca ulang lagi Efesus 3 ayat 6 sampai ayat 7. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi apa saudara? Ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan berarti saudara, belum sabar Kak Fenly, ingat hidupmu di mulutku. Sabar ya. Berarti pagi hari ini saudara adalah ahli waris terus anggota tubuh dan peserta dalam apa? Janji. Janjinya siapa? Janjinya Yesus. Apa janji Yesus itu? Ayo. Janji Allah kepada Abraham, olehmu semua bangsa diberkati, keturunanmu akan menjadi berkat. Artinya, karena saudara adalah peserta dalam janji, berarti keturunan saudara diberkati, amin. Ini loh, diberikan dalam siapa? Kristus Yesus, next. Terus ayat selanjutnya, Kak. Nah, sip. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Nah, PowerPoint selanjutnya, ahli waris itu maksudnya apa? Kita akan bahas ahli waris ini ya. Paulus menjelaskan bahwa kita orang percaya adalah ahli waris. Maksudnya ahli waris itu begini, seseorang dinyatakan sah secara hukum untuk menerima sesuatu dari pewaris. Syarat untuk menerima warisan adalah pemberi warisan itu harus sudah meninggal. Ya. Tidak seperti anak bungsu yang minta warisan saat orang ayahnya masih ada. Warisan itu bisa diterima saat orang itu sudah meninggal. Yang kedua, penerima warisan harus seorang yang memiliki hubungan spesial dengan pemberi warisan. Contoh, hubungan darah, ayah dan anak. Itu namanya ahli waris. Nah, menurut saudara, misalnya nih, bapaknya punya deposito 1 triliun. Ya, anaknya mungkin baru kerja gajinya dapat UMR. Tiba-tiba ayahnya meninggal. Sang anak harus bekerja untuk mendapatkan 1 triliun atau dia menerima begitu saja? Menerima begitu saja karena apa saudara? Warisan. Sang anak tidak perlu kerja karena semuanya sudah dilakukan oleh sang ayah. Tugas sang anak itu menerima. Ingat tadi warisan itu pemberi warisan warisan itu baru turun kalau orangnya sudah meninggal. Siapa yang mati di atas kayu salib atas nama kita? Yesus, amin. Karena dia mati, kita mendapatkan warisan. Oh, warisan surga itu saudara ya. Kalau mungkin begini. Saudara bisa cek. Makanya ya saya sebagai seorang pastor itu menjaga saudara dari pengajaran-pengajaran yang tidak berfokus kepada Kristus. Saudara bisa cek. Rata-rata ya. Kalau misalnya khotbah tentang warisan rohani ini diberitakan di tempat lain, pasti akan begini khotbahnya. Untuk mendapatkan warisan rohani, saudara harus berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan.
harus melakukan doa puasa untuk meraih warisan itu. Saudara, warisan itu tidak usah diraih, warisan itu harus diterima, amin. Makanya pagi hari ini saudara, ya saya minta dengan sangat, jangan sembarangan dengerin pengajaran. Saya sama Bapak Gembala itu sayang loh sama saudara loh, sayang sama kehidupan rohani saudara. Kira-kira kalau misalnya saudara mendengarkan firman kalimat yang tadi saya jelaskan ya, bahwa warisan rohani itu harus diperjuangkan, warisan rohani itu kita harus hidup di dalam segala kekudusan, moral kita harus baik untuk mendapatkan warisan. Kira-kira manusia itu sanggup enggak di dalam keberadaan dosanya? Tidak sanggup. Dan saudara ketika mendengar itu saudara akan mempertanyakan, oh berarti aku enggak layak ya terima warisan ya. No, pagi hari ini saudara menerima warisan surga, saudara menerima warisan rohani yang luar biasa itu bukan karena kita baik, bukan. Karena kita anak, amin. Anak saudara ini anak Allah. Yuk ikuti saya ya, ikuti saya. Aku anak, terus kita semua anak, amin, amin. Ini bukan lagu anak sekolah minggu loh, ini realitas kita loh, amin. Sang Raja itu harus turun ke dalam dunia, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Permasalahannya adalah kita orang percaya yang kurang percaya. Permasalahannya adalah kita sadar nih, kita percaya nih, kita sadar nih kita punya Yesus. Tetapi kita selalu bertanya, apa iya semudah itu? Jawabannya adalah sangat amat mudah, semudah itu saudara. Jadi pagi hari ini saudara adalah ahli waris. Gak cuma itu saudara, kita ahli waris itu gini, Allah itu punya bangsa pilihan yaitu bangsa Israel. Semua janji-janji Allah bagi orang Israel itu luar biasa. Asal orang Israel itu bisa keep up with the law, melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Masalahnya tidak ada orang yang dibenarkan di dalam hukum Taurat. Gak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Nah saudara, bukan orang Israel, bukan siapa-siapa. Tetapi saudara bisa menjadi ahli waris karena Yesus. Amin saudara. Nah nih, poin-poin di bawah ya, perhatikan. Di dalam Kristus dan hanya di dalamnya kita mewarisi janji yang dibuat kepada Abraham karena sarana berita Injil. Berarti berita Injil itu penting apa penting banget? Penting banget. GBI Keluarga Kudus adalah gereja yang memberitakan Injil. Memberitakan tentang Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan ini bukan pendapat saya ya saudara, ini pendapat Peter O'Brien, itu seorang ahli teolog. Dia berkata, di dalam Kristus dan hanya di dalam Dia. Pagi hari ini saudara sudah di dalam Kristus karena saudara sudah dibenarkan, dikuduskan dan ditebus. Yang setuju katakan amin. Saudara mewarisi janji yang dibuat kepada Abraham. Allah berkata kepada Abraham, tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Bisa jadi jemaat GBI Keluarga Kudus karena percaya dia mewarisi janji-janji Abraham karena Yesus. Berarti saya percaya dari sini akan muncul juragan tanah saudara. Amin. Loh, percaya gak? Loh, ini bukan kalimat saya loh, ini kalimat ahli teolog loh. Dia berkata, mewarisi janji yang dibuat kepada Abraham. Abraham itu punya tanah loh. Amin. Ada Pak tanah 1x2, 2x1, bukan itu yang saya maksud. Saudara diberkati bersama dengan Abraham. Amin. Saudara menjadi tokoh masyarakat maybe karena Yesus. Sehingga saudara bisa bersaksi. Kalau misalnya tujuan kita menjadi ahli waris supaya kita bisa bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kalau misalnya kita bukan siapa-siapa ya kan, kita bukan siapa-siapa, uang masih boro-boro, apa ada orang mendengarkan kata-kata kita? Kan enggak kan? Justru karena itu saudara diberkati Tuhan melampaui apa yang pernah saudara pikirkan, supaya saudara bisa bicara, aku begini karena Tuhan Yesus. Aku diberkati karena Tuhan Yesus. Anak-anakku sehat-sehat semuanya, pintar-pintar semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Lalu saudara ditanyain, loh kamu ibadah di mana? Ibadah di GBI Keluarga Kudus itu loh. Yuk ibadah yuk.
Enggak sengaja saudara menjadi marketingnya surga dong. Amin saudara. Ingat, saudara adalah ahli waris. Kapan warisan itu diterima Pak? Pertanyaannya kan itu kan. Dari tadi ngomong warisan terus warisan itu diterima kapan? Bukan nanti saat saudara meninggal. Yesus sudah mati 2000 tahunan yang lalu. Artinya saat ini pun sebenarnya saudara sudah menerima warisan itu. Amin. Saya katakan sekali lagi, saya berdoa supaya saudara nangkap. Karena Yesus pagi hari ini saudara sebenarnya sudah menerima warisan itu. Taruh iman di dalam Yesus bukan di dalam saya. Taruh iman di dalam Yesus. Amin. Saudara adalah ahli waris yang diberkati Tuhan. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Yuk PowerPoint. Nah kalau sudah kesimpulannya sudah senang nih. Kesimpulannya yang pertama adalah Yesus Kristus adalah misteri Allah yang dinyatakan bagi kita. Jadi misteri kehidupan itu cuma satu. Siapa saudara? Yesus. Saudara tidak mencari-cari arti kehidupan karena arti kehidupan yang sempurna itu sudah saudara miliki. Saudara ada di dalam Yesus. Yang kedua, Yesus Kristus adalah kebangkitan kita orang percaya. Saudara menang atas diri saudara sendiri, saudara terbebas dari pergumulan. Amin. Karena saudara ada di dalam Yesus. Yang ketiga, sarana berita Injil adalah kebutuhan yang mendesak untuk menunjukkan bahwa kita telah menjadi ahli waris janji-janji Abraham karena kita ada di dalam Kristus. Pagi hari ini saya selalu mendorong saudara ulangi terus apa yang disampaikan di mimbar di tempat ini. Ulangi terus. Dan saya percaya saat saudara mendengarkan berita tentang Injil, karena saudara harus mendengarkan, gak bisa saudara mendengarkan firman Tuhan itu. Roma 10 ayat 17 berkata iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Injil berpusat kepada Kristus, mau tidak mau saudara harus belajar. Amin. Saya percaya GBI Keluarga Kudus jemaatnya adalah jemaat yang suka belajar firman Tuhan. Dan sarana berita Injil untuk memberitahu bahwa saudara adalah ahli waris. Pagi hari ini saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara belajar sesuatu, amin. Siapa misteri Allah yang dinyatakan bagi kita? Yesus. Saat Yesus bangkit artinya saudara, ayo bangkit. Karena saat Yesus sehat artinya saudara sehat. Yesus berkelimpahan artinya saudara berkelimpahan. Dan saudara karena Yesus saudara menjadi ahli waris. Oke, 3 poin ini saudara pegang baik-baik. Ya. Minggu depan saya akan lanjutkan lagi dan saya akan teruskan sampai perikopnya habis. Ya, jadi minggu depan pastikan datang saudara karena kita akan belajar lagi. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Oke, tutup Alkitab saudara. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saudara nanti izinkan saya berada di depan terlebih dahulu untuk berjabat tangan bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menakjubkan bagi kami. Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Kami berbahagia, kami yakin teguh karena Yesus kepunyaan kami. Kami adalah ahli waris yang sudah ditebus. Kami ciptaan baru, Roh Kudus selalu menyertai kami. Di mana kami berada, Roh Kudus membuat kami teringat, berfokus akan Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang Engkau kasihi di tempat ini. Apa yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil, Engkau lipat kali gandakan hasilnya. Sehingga banyak orang melihat bahwa karya-Mu nyata di dalam pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Bagi anak-anak-Mu di tempat ini yang bersekolah, Engkau berikan kecerdasan sehingga mereka bisa memuliakan-Mu di dalam studi mereka. Lindungi ya Bapak. Anak-anakmu di tempat ini, luputkan dari mara bahaya. Luputkan dari sakit penyakit akibat dari cuaca ekstrim ini. Dan kami percaya Engkau juga berkuasa atas cuaca yang ekstrim ini Bapak. Engkau memberikan kesejukan di kota Kudus. Engkau memberikan cuaca yang sejuk sehingga kami pun menikmati kesejukan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bapak yang baik, kami percaya masa depan kami indah karena kami sudah menjadi ahli waris dan kami menerima warisan ilahi itu saat ini.
Dan kami percaya Bapa, di dalam Yesus kami adalah orang yang dibenarkan. Kami bukan orang berdosa lagi. Kami tidak malu lagi. Kami rasa malu kami sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Semua dosa dan kesalahan kami sudah ditanggung di kayu salib, sehingga pagi hari ini kami berani melihat kehidupan ini. Dan saat kami melihat kehidupan ini, kami sadar bahwa kami telah dibungkus dengan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kembalikan kami minggu depan untuk kami belajar tentang firman-Mu. Ada misteri tentang pelayanan kasih karunia yang selalu dinyatakan di tempat ini. Sehingga kami bisa mengerti rahasia pelayanan kasih karunia yang sempurna itu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Saudara angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara, para ahli-ahli waris kerajaan Allah, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara semuanya, mulai pagi hari ini sampai pada kesudahan. Yang diberkati katakan bersama-sama. Ku berbahagia, yakin